Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Febrianti, NIM 1717051347. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, dan Sustainability Report terhadap harga saham. Baik, saya akan masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang. Di mana yang melatar belakangi penelitian ini yaitu karena pentingnya pendanaan bagi suatu perusahaan dan pentingnya informasi bagi investor yang ingin melakukan investasi dan juga menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Menurut Sudirman 2015, pasar modal merupakan transaksi jual beli sekuritas antara pihak yang memerlukan dana dengan pihak pemilik dana. Saham menjadi salah satu instrumen yang paling populer dari 5 instrumen yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Saham merupakan sertifikat bukti kepemilikan suatu perusahaan serta hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan tersebut. Hukum permintaan dan penawaran sangat mempengaruhi harga saham, di mana jika permintaan berlebih maka harga saham naik dan jika penawaran berlebih maka harga saham turun. Pergerakan harga saham bergerak mengikuti random walk atau tanpa pola tertentu. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, baik itu dari internal maupun eksternal perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mampu mempertahankan harga saham di harga yang tinggi. Di Indonesia, perusahaan yang bebas memperjualbelikan sahamnya adalah perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Di BEI terdapat 9 sektor usaha yang diklasifikasi ke dalam 3 sektor industri, di mana salah satunya adalah sektor manufaktur. Sektor manufaktur dianggap memiliki peran besar dalam upaya meningkatkan nilai investasi dan juga ekspor. Berdasarkan data Dirjen IKTA Kementerian Perindustrian RI, pada tahun 2018, industri manufaktur Indonesia mampu memberikan kontribusi kepada produk domestik bruto atau PDB sebesar 39,7 miliar US dollar dan menjadi negara yang paling banyak berkontribusi terhadap PDB di kawasan ASEAN. Berdasarkan hal ini, maka tidak heran jika sektor ini dijadikan sektor andalan oleh Kementerian Perindustrian untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun memiliki peran terhadap perekonomian negara, ternyata pertumbuhan ekonomi pada sektor manufaktur mengalami pergerakan yang naik turun setiap periodenya, seperti pada tabel berikut, di mana pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur pada tahun 2019 kuartal kedua hanya 3,54% secara tahunan. Angka ini melambat dari kuartal yang sama pada tahun sebelumnya, yang dimana sebesar 3,88%. Laju pertumbuhan pada tahun 2019 merupakan yang paling kecil sejak 2 tahun sebelumnya. Selain melambat dalam pertumbuhan ekonomi, pada sektor manufaktur juga terjadi tren penurunan realisasi investasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Realisasi investasi manufaktur selama periode tersebut kalah dengan sektor lain seperti jasa. Hal ini tentunya harus menjadi fokus bagi pihak internal perusahaan untuk dapat meningkatkan realisasi investasinya. Melalui fenomena penurunan realisasi investasi pada sektor manufaktur, maka perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dipilih menjadi tempat penelitian. Alasan lainnya karena industri manufaktur masih dijadikan andalan bagi pemerintah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian Fona 2014, pertumbuhan perusahaan melalui pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi harga saham karena pertumbuhan penjualan menjadi tanda berkembangnya perusahaan dengan baik sehingga mendapatkan respon positif dari investor. Jika pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun suatu perusahaan mengalami kenaikan dengan stabil, maka perusahaan tersebut mempunyai prospek keberhasilan yang menjanjikan di masa depan, sehingga dapat menarik minat investor. Menurut Dewinta dan Setiawan 2016, pertumbuhan penjualan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh investor untuk menanamkan modal berupa saham pada suatu perusahaan. Menurut penelitian Yunita dan Mailiza 2019, selain pertumbuhan penjualan, faktor internal lain yang menjadi pertimbangan investor dalam melakukan investasi yaitu dengan melihat profitabilitas perusahaan. Swandeni menyatakan jika profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada suatu periode tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Sudah sangat jelas jika perusahaan tidak mendapat keuntungan, maka investor tidak akan berminat untuk berinvestasi. Sebaliknya, jika perusahaan tersebut mendapat keuntungan secara konsisten setiap periodenya, maka investor untuk berinvestasi akan sangat tinggi minatnya.
Al-Rahman 2019 menyatakan jika dengan melihat hasil pengukuran profitabilitas, maka investor akan bisa mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan dan akan mempengaruhi harga saham tersebut. Seiring berkembangnya zaman, investor tidak lagi hanya berfokus pada laporan keuangan saja. Saat ini tujuan perusahaan tidak semata-mata hanya mendapatkan laba atau profit, melainkan juga harus ikut bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sekitar. Isu mengenai keberlanjutan perusahaan menjadi fokus yang begitu penting bagi semua pelaku bisnis di dunia, termasuk Indonesia. Menurut Global Reporting Initiative atau GRI, Sustainability Report adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan. Seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan, transparansi dari Sustainability Report menjadi hal yang begitu penting bagi stakeholder, investor, karyawan, pemerintah, dan masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana rencana keberlanjutan perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri, pengungkapan Sustainability Report masih bersifat sukarela dan belum semua perusahaan melaporkannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap harga saham? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham? Yang ketiga, apakah Sustainability Report berpengaruh terhadap harga saham? Sedangkan tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap harga saham, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap harga saham, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sustainability Report terhadap harga saham. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sinyal atau signaling teori sebagai grand teori, legitimasi teori sebagai supporting teori, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, Sustainability Report, dan harga saham. Hasil penelitian terdahulu yang relevan digunakan pada penelitian ini yaitu: yang pertama, penelitian Amri dan Subarjo tahun 2020. Yang kedua, penelitian Rismayanti tahun 2020. Yang ketiga, penelitian Alagman tahun 2019. Yang keempat, penelitian Marwa et al. Tahun 2017. Dan penelitian Bowerman dan Sharma tahun 2016. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hipotesis kedua yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hipotesis ketiga yaitu Sustainability Report berpengaruh positif terhadap harga saham. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian yaitu di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu penelitian yaitu 5 bulan dari bulan Februari sampai bulan Juni. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan penyusunan penelitian dilakukan dengan cara eksplanatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019. Yang diperoleh populasi sebanyak 121 perusahaan. Sampel dipilih melalui pervasive sampling sehingga diperoleh 36 sampel selama 3 tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mencatat data-data yang sebelumnya telah dipublikasi, serta mengkaji data sekunder. Metode dan teknik analisis data yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga yaitu ada pengujian hipotesis, di mana pengujian dilakukan dengan analisis regresi linear berganda, uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu deskripsi data. Deskripsi data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari data yang disajikan pada penelitian ini. Berdasarkan data tabel hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah sampel yang valid dari setiap variabel adalah sebanyak 36 sampel. Dari 36 sampel tersebut, variabel X1 yaitu pertumbuhan penjualan memiliki nilai minimum sebesar min 6,66 dan nilai maksimum sebesar 53,99.
dengan rata-rata nilai sampel sebesar 9,986 serta standar deviasi sebesar 13,23508. Variabel X2 yaitu profitabilitas melalui pengukuran rasio return on equity memiliki nilai minimum min 12,90 dan nilai maksimum 144,60 dengan rata-rata sampel yaitu 29,3442 serta standar deviasi sebesar 43,46945. Pada variabel profitabilitas menunjukkan jika nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, yang berarti data yang digunakan mempunyai sebaran data yang besar, sehingga simpangan data dapat dikatakan kurang baik. Untuk variabel sustainability report memiliki nilai minimum 0,31 dan nilai maksimum 0,85. Rata-rata variabel ini yaitu 0,4886 serta standar deviasinya yaitu 0,15796. Hal ini menunjukkan jika nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yang berarti terjadi penyimpangan data yang rendah pada variabel sustainability report. Selanjutnya yaitu variabel harga saham sebagai variabel terikat memiliki nilai minimum Rp368 dan nilai maksimum Rp44.329. Rata-ratanya yaitu Rp7.904 serta standar deviasinya yaitu Rp8.822,29. Pada variabel harga saham menunjukkan jika nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, yang berarti data yang digunakan dalam variabel ini mempunyai sebaran data yang besar. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas yaitu one sample Kolmogorov Smirnov test, nilai asim signifikan to-tail adalah 0,072, yang berarti semua data pada sampel berdistribusi normal karena signifikansi telah lebih dari 0,05 sehingga layak dan diterima untuk melakukan uji selanjutnya. Selanjutnya itu adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan dari tabel hasil uji multikolinearitas, nilai tolerance dari variabel pertumbuhan penjualan adalah 0,932 dan nilai VIF adalah 1,073. Nilai tolerance dari profitabilitas adalah 0,928 dan nilai VIF adalah 1,077. Dan untuk nilai tolerance dari variabel sustainability report adalah 0,918 dan nilai VIF adalah 1,089. Diketahui nilai tolerance setiap variabel lebih dari 0,1 dan seluruh nilai VIF kurang dari 0, maka hal ini berarti tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya yaitu hasil uji autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Durbin-Waston atau DW, dengan syarat tidak ada autokorelasi jika DW statistik di antara min 2 sampai dengan plus 2 saat pengujian. Berdasarkan hasil tabel pengujian, nilai Durbin-Waston adalah sebesar 1,563, yang dimana ini berarti terletak di antara nilai min 2 dan plus 2, sehingga dapat disimpulkan jika pada penelitian ini tidak ada autokorelasi dalam model regresi. Selanjutnya yaitu hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel pengujian yang digunakan yaitu Glaser, nilai signifikansi variabel pertumbuhan penjualan sebesar 0,073. Variabel profitabilitas sebesar 0,180 dan nilai signifikansi variabel sustainability report sebesar 0,180. Maka dapat disimpulkan jika di dalam analisis regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hal ini karena nilai signifikansi semua variabel telah melebihi 0,05. Selanjutnya yaitu analisis linear berganda. Berdasarkan tabel analisis linear berganda tersebut dapat dibuat persamaan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 8.214,428 dikurang 138,284 X1 ditambah 84,312 X2 dikurang 3.123,724 X3 plus E. Makna dari persamaan tersebut yaitu yang pertama yaitu nilai konstanta sebesar 8.214,428
Berarti apabila pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan sustainability report tidak berpengaruh, maka nilainya sebesar 8.214,428. Yang kedua, diketahui nilai koefisien regresi dari variabel pertumbuhan penjualan adalah minus 138,284 kurang dari 0, di mana hal ini berarti jika variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap harga saham, dan apabila nilai pertumbuhan penjualan meningkat maka harga saham akan mengalami penurunan, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu nilai koefisien dari variabel profitabilitas adalah 84,312 lebih dari 0. Hal ini berarti jika variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham, dan apabila variabel profitabilitas meningkat maka harga saham juga akan meningkat. Yang keempat yaitu diketahui nilai koefisien regresi sustainability report adalah minus 3123,724 kurang dari 0. Maka hal ini berarti jika sustainability report berpengaruh negatif terhadap harga saham, dan jika sustainability report meningkat maka harga saham akan turun. Selanjutnya yaitu uji F. Berdasarkan tabel uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 3,538 dengan nilai signifikansi adalah 0,025. Hal ini menunjukkan jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 3,538 lebih besar 2,89, dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan jika secara simultan variabel pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan sustainability report berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya yaitu uji T. Berdasarkan tabel hasil uji T, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, diketahui nilai koefisien dari variabel pertumbuhan penjualan adalah minus 138,284, yang merupakan nilai negatif, dengan statistik T hitung adalah minus 1,307 kurang dari T tabel yaitu 2,03693. Signifikansi dari variabel pertumbuhan penjualan adalah 0,200, yang mana nilainya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan jika variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Diketahui nilai koefisien dari variabel profitabilitas adalah 84,312, yang merupakan nilai positif, dengan statistik T hitung adalah 2,63 kurang lebih dari T tabel yaitu 2,03693. Signifikansi variabel profitabilitas adalah 0,014, yang mana nilainya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan jika variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga yaitu diketahui nilai koefisien dari variabel sustainability report adalah minus 3123,724, yang merupakan nilai negatif, dengan statistik T hitung adalah minus 0,350 kurang dari T tabel yaitu 2,036. Signifikansi dari variabel sustainability report yaitu 0,729, yang mana nilainya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan jika variabel sustainability report berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Di bawah ini disajikan tabel hasil uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil tabel tersebut, dapat dilihat jika nilai adjusted R-square adalah 0,179 atau sama dengan 17,9%. Nilai tersebut memiliki arti jika variabel pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan sustainability report secara simultan berpengaruh terhadap harga saham sebesar 17,9%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 82,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu pembahasan pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap harga saham. Berdasarkan dari hasil uji T yang menunjukkan jika variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap harga saham, di mana jika pertumbuhan penjualan meningkat maka harga saham akan turun. Oleh karena itu, hipotesis yang pertama yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham ditolak.
Berdasarkan signaling teori yang menjelaskan mengenai pengungkapan laporan keuangan sebagai sinyal baik ataupun buruk dalam mengurangi asimetri informasi antara pihak berkepentingan dan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, pertumbuhan penjualan saat ini tidak lagi menjadi sinyal baik bagi investor untuk membeli saham suatu perusahaan manufaktur. Meskipun laporan keuangan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak-pihak berkepentingan, tapi nyatanya sinyal yang diberikan melalui hasil ini menjadi bad news bagi investor. Sinyal yang tidak baik memberikan dampak kepada perusahaan sehingga respon yang diberikan investor mempengaruhi harga saham. Pada penelitian ini menunjukkan jika investor tidak selalu mempertimbangkan pertumbuhan penjualan dalam membeli saham suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan manufaktur untuk meningkatkan penjualan memerlukan modal besar untuk menghasilkan produk yang akan dijual. Perusahaan untuk mendapatkan modal maka akan meminjam pada pihak ketiga, sehingga investor menganggap perusahaan yang pertumbuhan penjualannya meningkat, apalagi dengan liabilitas meningkat, merupakan perusahaan yang kurang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Fona 2014 dan Hayati et al. 2019. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Mailiza 2019. Begitu juga dengan penelitian Sigar dan Kalangi 2019 serta penelitian oleh Amri dan Subarjo tahun 2020. Selanjutnya yaitu pengaruh profitabilitas terhadap harga saham. Hasil yang diperoleh dari uji T menunjukkan jika variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham. Dan hipotesis yang kedua yaitu profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham diterima. Hasil ini sejalan dengan signaling teori yang menjelaskan jika prospek keberhasilan perusahaan dilihat dari tingginya laba perusahaan, sehingga akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Informasi mengenai profitabilitas merupakan sinyal baik yang dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak luar dan pihak dalam perusahaan. Pada penelitian ini, profitabilitas dengan proksi pengukuran ROE menjadi informasi baik dari perusahaan yang diperhatikan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi. Semakin tinggi ROE, maka semakin baik respon investor dan harga saham akan naik. Tingginya nilai ROE pada penelitian ini disebabkan oleh peningkatan pada laba perusahaan, sementara ekuitas perusahaan turun. Melalui hal ini, investor melihat bagaimana perusahaan tersebut memanfaatkan ekuitas untuk menghasilkan laba yang maksimal. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menjaga laba tetap tinggi untuk menarik minat investor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Maslitsah 2019, Febiolas 2019, dan Alahman 2019. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadewi dan Abundanti 2018 dan Suwandani et al. 2017. Selanjutnya yaitu pengaruh sustainability report terhadap harga saham. Hasil uji T sebelumnya menyatakan jika sustainability report berpengaruh negatif terhadap harga saham, maka hipotesis yang menyatakan jika sustainability report berpengaruh positif terhadap harga saham ditolak. Hasil ini mendukung signaling teori yang menjelaskan jika semakin banyak informasi yang diungkapkan perusahaan, maka akan semakin detail risiko dan prospek kinerja perusahaan di mata investor. Berdasarkan hasil ini, pengungkapan sustainability report sebagai tambahan informasi mengenai kegiatan sah yang dilakukan perusahaan menjadi sinyal buruk bagi investor. Meskipun menjadi tambahan informasi, komponen-komponen yang diungkapkan pada sustainability report sebagai informasi keberlanjutan tidak selalu menjadi pertimbangan investor untuk membeli atau menjual saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Habibi dan Dita 2018, Safira dan Ahmad 2015, serta hasil penelitian Bowerman dan Sharma 2016 yang dilakukan di negara Jepang. Selanjutnya yaitu implikasi penelitian. Terdapat dua implikasi penelitian, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Yang pertama, implikasi teoritis. Dalam penelitian ini menghasilkan simpulan mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan sustainability report terhadap harga saham. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk tambahan ilmu dan pengembangan mata kuliah akuntansi seperti manajemen keuangan, investasi dan pasar modal, akuntansi internasional, dan akuntansi sosial dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga mendukung signaling teori sebagai teori dasar. Hasil dari penelitian ini menjadi sinyal yang dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak luar dan pihak dalam perusahaan. Sinyal yang diterima oleh investor melalui penelitian ini adalah sinyal baik dan juga sinyal buruk.
Sinyal-sinyal ini berguna untuk mengambil keputusan investasi bagi investor, yaitu implikasi praktis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap harga saham dan tidak signifikan. Perusahaan dalam memproduksi barang memerlukan modal dan biaya yang besar untuk menghasilkan barang tersebut. Perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penjualan. Salah satunya dengan dana dari pihak ketiga atau pinjaman. Penelitian ini juga menunjukkan jika profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan menambah nilai perusahaan di mata investor, sehingga harga saham akan naik. Melalui proksi profitabilitas ROE, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan manufaktur yang memiliki tingkat ROE tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu sustainability report berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham, maka dapat dilihat jika faktor selain laporan keuangan belum dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi. Sifat sustainability report yang memiliki dampak panjang bagi perusahaan belum mampu menjadi informasi investor untuk mengambil keputusan investasi. Selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari penelitian ini menunjukkan jika pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Kedua, yaitu hasil dari penelitian ini menunjukkan jika profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga, yaitu hasil dari penelitian ini menunjukkan jika sustainability report berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Hanya itu saran penelitian. Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, maka dapat diberikan saran bagi perusahaan, investor, dan juga peneliti selanjutnya. Baik, sekian presentasi skripsi saya, dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.